Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak muda Loksmawe yang hadir saat ini dan anak-anak muda seluruh Indonesia yang tidak hadir, yang berada di alam gaib, yang menyaksikan kita melalui streaming, kalian semuanya petang ini sedang berada di sebuah acara bernama Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Walaupun yang minum kopi cuma saya aja, tapi rasakanlah, kita semua sesungguhnya sedang merasakan bagaimana rasanya kopi. Pahit. Pertama-tama kali merasakan kopi pahit, tapi lama-lama mulai kau rasakan manisnya, sampai akhirnya kau minum kopi tidak lagi pakai gula. Betul? Orang masih minum kopi pakai gula. Apa prinsip hidup dia? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi begitu engkau sudah merasakan manisnya kopi, kau tidak bisa tidur sebelum ngopi. Istri boleh tinggal, kopi tak boleh. Begitulah hebatnya. Kalau manisnya kopi mesti kau rasakan perlahan, ulang-ulang tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Apalagi masalah sholat, ibadah, rasakan manisnya karena sering diulang. Hafal kaji karena diulang, Allah bisa karena biasa. Belajar dari filosofi kopi. Saya pergi ke Jawa Barat, lalu kemudian diundang ke rumah Pak Gubernur Kang Aher waktu itu, minum kopi. Ustaz Somad, mau saya ajari minum kopi? Oke. Angkat gelasnya, ya, dekatkan ke bibir. Oke. Minum sedikit, jangan banyak-banyak, ya. Rasakan manisnya, ya. Rasakan manisnya, ya. Rasakan manisnya, ya. Tahan, telan. Gimana Pak Ustaz? Manis? Pahit. Ternyata saya belum menjadi penikmat kopi, tapi begitu jalan dengan Ustaz Fadil Rahmi, jalan ke sana minum kopi, jalan ke sini minum kopi, jalan ke sini minum kopi, akhirnya sekarang saya minum kopi. Apa maknanya? Bertemanlah dengan orang yang suka minum kopi, maka kita akan tertarik minum kopi. Prinsip yang pertama, diulang-ulang tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Yang kedua, berteman dengan orang yang minum kopi. Yang ketiga, sering-sering ke tempat minum kopi. Ustaz, saya nggak nyambung. Emang orang kalau nggak minum kopi susah nyambung? Man lam yarib, man lam yaduk, lam yarib, man lam yaduk. Siapa yang belum pernah merasakannya, sulit untuk menceritakannya. Siapa yang tidak bisa menceritakannya, karena belum pernah merasakannya. Oleh sebab itu, ini kita tidak main dengan kata-kata, tapi rasakan sendiri. Rasakan nikmatnya puasa sunat, rasakan nikmatnya sholat berjamaah, rasakan nikmatnya berteman, bersahabat, rasakan nikmatnya berukhuwah, sehingga semua menjadi teman persahabatan. Orang teman bertawa, teman tersenyum, teman ketawa, teman tergelak, banyak. Tapi ada saatnya kita akan tetap berteman walaupun sudah meninggal dunia. Antara Ustaz Abdul Halim, Ustaz Fadil Rahmi, beliau Ustaz Abdul Halim ini sudah melanggar kode etik. Beliau lebih dulu ngomong, padahal sesama Abdul tidak boleh saling mendahului. Tapi hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa duduk bersama, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, sama-sama duduk di tempat yang sama. Yang kita bicarakan bukan masalah dunia, tapi bicara masalah bagaimana setelah kita mati. Yang akan kita bawa adalah iman yang hadir. Masya Allah, Tabarakallah. Katanya ini acara anak muda, tapi ternyata mak-mak juga boleh masuk. Luar biasa. Ternyata muda tua itu bukan umurnya, muda tua bukan casingnya, muda tua adalah semangatnya. Emang mak-mak, tapi semangatnya anak gadis. Dilihat dari mana? Dari bedaknya. Oleh sebab itu maka harus semangat terus. Semangat inilah yang membuat kita terus hidup dinamis. Orang kalau tidak makan, dia bisa hidup 3 bulan. Andai tidak ada padi di Aceh, orang masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, orang masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah kehilangan semangat, dia hanya bisa hidup 3 detik. Oleh sebab itu semangat yang harus kita jaga. Yang banyak dosa, yang pernah buat maksiat, yang pernah sabu-sabu. Kamu pernah buat dosa? Pernah Pak Ustaz. Sabu-sabu? Enggak Pak Ustaz. Kamput? Tidak Pak Ustaz. Tua? Tidak Pak Ustaz. Terus apa? Lem kambing. Memalukan. Walaupun kau banyak dosa,
Allah ampunannya lebih luas. Mandi tobat, sholat sunat tobat, istighfar, Allah ampunkan segala silap salah dosamu. Bangkit semangat baru, jangan larut dalam dosa, bergabung dengan teman-teman. Datanglah ke kafe kita, minum kopi, bangkitkan semangat, bicara iman. Azan berkumandang, datang ke masjid, sholat, selesai sholat, zikir, baca doa, habis baca doa, lanjutkan ngopi lagi. Serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selesai masalah. Tapi jangan gara-gara ini hanya berpasrah saja. Saya tidak ingin besok anak-anak muda dibangunkan, gimana kerja, bisnis, udah kuserahkan sama Allah. Tidak bisa, harus semangat. Insya Allah anak muda terus besok tetap semangat. Hari Sabtu, hari Ahad, bangkitkan semangat. Tapi semangatnya dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Adapun dalam masalah dosa, perbuatan maksiat, mari kita berantas. Takbir. Yang ingin pertanyaan, silahkan. Tadi udah disebarkan kertas. Insyaallah apa saja yang ditanyakan, insyaallah sama-sama kita akan mendengarkan jawaban dari Ustaz. Iya. Ustaz, saya mau tanya, apabila seseorang beragama non-muslim masuk Islam, setelah orang tersebut masuk Islam, apakah boleh kita sebut anak haram atau anak zina? Tidak ada anak haram. Tidak ada itu anak haram. Anak haram itu tidak ada. Yang ada adalah perbuatan bapak ibunya berbuat dosa, berbuat zina. Andai ada seorang muslim lalu kemudian berzina dengan muslimah, maka anaknya itu bukan anak haram. Anak itu hasil perbuatan zina. Tidak boleh kita katakan, hei anak haram. Semuanya anak halal. Tidak perlu dikasih label halal. Tidak perlu dibuat. Nah, adapun seorang non muslim masuk Islam, maka anaknya itu tidak pernah dikatakan anak haram. Kalau begitu ceritanya pada zaman dulu jahiliyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua mereka dulu non muslim. Setelah mereka masuk Islam, maka bapaknya, ibunya, anaknya masuk Islam satu keluarga. Mereka semuanya muslim muslimah, dan nanti kalau menikah tetap diwalikan oleh bapaknya. Yang tidak boleh itu adalah ketika bapaknya saja yang Islam, maka dia tidak lagi boleh serumah dengan istrinya karena nikahnya fasah. Karena tidak ada dalam Islam nikah beda agama. Suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, satu keluarga masuk Islam. Nanti lapor ke Kementerian Agama, akan dibuatkan secara formalitas akad nikah, keluarlah buku nikah untuk memudahkan akte kelahiran, ngurus KTP, untuk surat pernikahan anak-anaknya. Tapi anak itu tetap tidak boleh dikatakan anak hasil zina, karena mereka dulu sebelum Islam pernikahannya itu pun setelah Islam diakui. Begitu zaman Nabi SAW, suami istri yang serentak masuk Islam, maka Nabi tidak menyuruh ulang nikah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Nah, ini bagaimana waduh. Karena sebenarnya Ustaz, ngomongin perempuan suka suami orang, bukan suami orang itu nggak akan mungkin suka perempuan itu kalau perempuannya nggak kasih kode. Masya Allah, memang ngerti kali itu. Enggak sebanyak curhat sih Ustaz, banyak curhat. Yang curhat banyak Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Ini pertanyaan terberat. Sulit jawabnya. Perempuan suka suami orang. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. Yang hobi ini yang bahaya Ustaz. Hobi ini bahaya. Aduh, bahaya Ustaz. Oleh sebab itu maka dalam Islam laki-laki perempuan dijaga. Lihat ini kafe Islami, Islamic cafe. Laki-laki perempuan tidak menyatu. Ada tembok besi di antara kita. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu. Makanya jangan mudah, jangan tukar-tukaran nomor. Yang laki-laki juga jangan terlalu gatal matanya. Lihat dari tadi saya nggak ada lihat sana. Oleh sebab itu yang perempuan juga jangan menor. Dan bagi istri-istri juga berhiaslah. Kenapa laki-laki melihat perempuan lain? Apa kata pepatah? Subur rumput di rumah lebih subur rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput plastik seperti pentas kita, tidak akan pernah layu mas bro. Oleh sebab itu maka sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya, perempuan bersolek untuk suami orang.
Kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau pergi belanja, putih betul make upnya. Tapi kalau di rumah macam hantunya blorong sudah bolong. Oleh sebab itu jangan heran kalau tertarik suami melihat anak gadis, melihat orang lain karena istrinya. Wahai perempuan-perempuan, buatlah dirimu seolah-olah setiap malam seperti malam pertama waktu mau menikah dulu. Bagaimana dulu kau harum, wangi semerbak, yang sekarang bau bawang bombay, berubahlah. Insya Allah. Doa juga luar biasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berdoalah, ya Allah jaga hati suamiku, ya Allah jangan sampai berpaling ke lain hati, ya Allah jangan sampai berpindah ke lain hati, ya Allah. Kita doakan yang sudah sempat jatuh, mudah-mudahan dia naik bangkit kembali dan ditinggalkannya perbuatan ini. Adapun perempuan-perempuan yang mengganggu suami orang, kita doakan supaya hati dia bertobat. Kita buatkan konseling khusus untuk perempuan yang suka mengganggu suami orang. Nanti kita minta Ustadz Fadil Rahmi membuatkan satu konsultan khusus, insya Allah. Amin. Apa hukumnya Ustadz memajang foto orang yang telah meninggal di sosmed dan foto tersebut ada yang tidak berhijab? Iya Ustadz. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Hukum segala sesuatu hukum asalnya boleh. Hukum memajang bunga boleh. Kenapa bisa jadi tidak boleh? Karena bunganya palsu, bunga plastik. Hukum memajang minuman boleh. Lalu kenapa tidak boleh? Mungkin orang menjadi tergiur, berselera, jadi dia ingin, tidak terlampiaskan. Maka hukum segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi tidak boleh? Kalau ada unsur lain. Hukum gambar, maka hukum gambar menurut Syekh Baqiyat Al-Muti'i, salah seorang mufti mazhab Syafi'i. Syekh Baqiyat Al-Muti'i membuat satu kitab khusus tentang bolehnya foto. Hukum foto boleh. Kenapa foto menjadi tidak boleh? Karena fotonya terbuka aurat. Bapak-bapak yang sudah hijrah, fotonya dengan istrinya dipajang di ruang tamu. Gambar istrinya dulu masih terbuka aurat. Tamunya datang, pas dia lihat, wah cantik juga bini kau ya. Sebab itu dipajang di kamar saja. Apalagi kalau disebarkan di sosmed. Ingat, gambar yang sudah Anda sebar di sosmed itu menjadi milik bersama. Bayangkan foto istri Anda disimpan oleh tetangga menjadi pelampiasan nafsu seksnya. Foto istri sedang hamil pakai baju transparan diupload ke internet, disimpannya. Sekarang ada penyakit orang, dia bernafsu melihat perempuan hamil. Apa hukumnya bagi seorang fotografer mendokumentasikan prosesi keagamaan agama selain Islam? Silakan. Sekarang banyak orang yang selip dan salah, tidak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Oleh sebab itu masalah toleransi, Islam amat sangat menghormati toleransi. Ketika ada seorang sahabat bernama Asma, ibunya datang non muslim, ibunya tidak Islam. Ummi qadiman wa hiya raghibatun, ibu saya datang dan dia sangat ingin berjumpa dengan saya. Afa usiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya? Apa kata Nabi? Siliha, sambung silaturahim. Apa utiha, boleh saya beri hadiah, boleh saya beri makan, boleh saya beri minum, boleh saya beri baju. Iktiha, berikan hadiah, boleh. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, ritual, masuk ke dalam rumah ibadah, mengambil gambar, foto-foto, ada simbol-simbol, setan datang berbisik dalam hati, berbisik dalam pikiran, terngiang-ngiang waktu mau tidur malam, terbawa ke dalam mimpi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau sudah terkait dengan masalah ritual, tempat ibadah, simbol-simbol, maka ingatlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dalam hal ini ritual jangan sama sekali. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu sahabat-sahabat fotografer, saya kan cuma foto Pak Ustaz. Apa salahnya foto perawat masuk ke tempat ibadah orang? Ingat, kau masuk ke dalam, kita diajarkan untuk tidak masuk bahkan ke tempat-tempat rumah-rumah lama, suku Median, suku yang peninggalan lama. Nabi mengatakan jangan masuk ke sana. Kenapa? Karena ada pengaruh negatif, karena ada bisikan-bisikan. Oleh sebab itu kita jaga diri kita. Sahabat-sahabat fotografer, silakan foto. Fotonya di taman, nggak apa-apa. Fotonya di kebun, tidak apa-apa. Fotonya di sungai, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan pose, melihat yang haram, apalagi tukang fotonya belum nikah, posenya na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah, pulang ke rumah innalillah.
Mari kita jaga diri kita. Ingat, setan akan senantiasa berbisik, la atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Oleh sebab itu mesti kita jaga diri kita. Selama posenya baik, silakan. Pose tidak baik, tinggalkan. Selama tidak terkait dengan ritual ibadah, lakukan. Kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki yang halal bagi fotografer muslim kita, insyaallah. Amin. 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 Jadi jangan pernah menyalahpahami atau mensalahartikan tentang toleransi, karena kita punya akidah lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus memahami bagaimana makna toleransi yang sebenarnya.